Halo Sobat Sarjana, perkenalkan nama saya Abdul Khair dengan NIM D10412011004 dari program studi informatika. Jadi video kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu materi limits dalam ilmu matematika dasar. Jadi apa itu limits dan segala macamnya? Kita langsung saja ke slide materinya. Let's go. Limit fungsi. Sebelum kita memasuki perhitungan dalam limit fungsi, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu limit. Jadi limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Jadi limit itu dapat diartikan konsep matematika yang artinya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Suatu fungsi memetakan keluaran fx untuk setiap masukan x. Mungkin sampai di sini kurang paham, yang tidak masalah, nanti ada contohnya untuk biar lebih paham lagi. Lalu limit fungsi digambarkan atau dilambangkan seperti ini. Lalu cara bacanya yaitu limit fx mendekati a, yang mana a itu merupakan nilai di dalam x. Nah, jadi contohnya limit 1 dikurang x dibagi 2 dikurang akar x plus 3 mendekati 1. Nah, yang mana 1 itu nilai dari x. Nah, sedangkan 1 dikurang x dibagi 2 dikurang akar x plus 3 merupakan fungsi x atau fx-nya sendiri. Dari contoh ini juga berhubungan dengan di kalimat di atas, suatu fungsi memetakan keluaran. Jadi suatu fungsi itu yaitu keseluruhan ini ya, memetakan keluaran fx. Nah, keluaran fx-nya ini, fx-nya untuk setiap masukan x. Nah, setiap masukan x-nya yaitu ini, nilainya. Jadi seperti itu. Jadi ini konsepnya ya. Nah, istilahnya konsep matematika limitsnya yang dasarnya. Lanjut. Lalu limits fungsi itu dibagi menjadi beberapa macam. Jadi beberapa jenis dibagi. Yang pertama yaitu limit fungsi di suatu titik atau grafik ya. Jadi mungkin dah tidak asing lagi limit fungsi yang menggunakan x dan y. Lalu yang kedua yaitu limit fungsi aljabar. Sering dengar nih kalau di sekolahan pastinya tentang aljabar. Yang ketiga yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, kalau lulusan SMA pasti tahu nih tentang trigonometri. Ya, Anda lari dengan menggunakan sin, cos, tan, sekan, kosek, dan kotan. Lalu limit fungsi juga dibagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu limit fx ya, mendekati a, yang mana a itu mempunyai nilai. Ya, bisa nilainya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 0, dan bahkan bisa juga min 1. Ya. Bebas. Bahkan a itu bisa juga berupa pi. Nah, pi itu kan nilainya 3,14 atau 22 per 7. Gitu. Yang bentuk kedua yaitu limit fx mendekati tak hingga. Nah, jadi hanya satu, ya tak hingga gitu ya. Jadi tak hingganya itu nilai untuk x-nya. Jadi x mendekati tak hingga. Jadi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Jadi limit ini memang sangat luas. Kalau dijelaskan di satu video ya nggak cukup 15 menit. Mungkin bermenit-menit ya. Lalu kita mengambil bentuknya yaitu bentuk ada nilainya mendekati A ya. Ada nilainya bisa 1, 2, dan 3, 4 dan lain sebagainya. Limit fungsi aljabar. Jadi limit fungsi aljabar ini dibagi lagi menjadi beberapa metode penyelesaian. Yang pertama yaitu metode substitusi langsung. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Yang ketiga yaitu metode aturan L'Hospital. Jadi yang pertama yaitu metode substitusi langsung.
Penyelesaian limit fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung yaitu dengan rumus limit f(x) mendekati a sama dengan fa. Jadi penjelasan gampangnya yaitu f(x) yang mana x itu mempunyai nilai a, maka sama dengan fa gitu ya. Jadi f(x) x-nya itu dirubah menjadi atau diganti a. Jadi seperti itu. Jadi gampangnya itu seperti itu. Jadi contohnya, biar supaya lebih mengerti. Ada sebuah soal itu limit x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 mendekati min 1. Ya. Jadi x itu mempunyai nilai min 1. Maka dengan cara di sebelah, yaitu dengan metode substitusi, yang mana x-nya itu diganti menjadi a, menjadi nilai, maka diganti menjadi min 1. Maka x-nya diubah menjadi min 1, lalu 2x, x-nya diganti menjadi min 1. Gitu ya. Jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1, min tambah min, tambah min sama dengan plus, lalu min 2 dikali min 1 sama dengan 2, ditambah 1, maka hasilnya 4. Mudah bukan? Ya. Kalau untuk substitusi langsung ya memang mudah ya, karena ini tidak terlalu sulit. Kalau misalnya kurang paham, tinggal diulang saja videonya. Oke, lanjut. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Untuk beberapa limit fungsi yang jika dikerjakan dengan metode substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0, maka dikerjakan dengan metode pemfaktoran. Jadi kalau misalnya menggunakan metode substitusi langsung malah hasilnya 0 per 0, maka digunakanlah metode pemfaktoran. Kenapa 0 per 0? Tidak boleh. Ya karena 0 dibagi 0 itu hasilnya tidak tentu, atau tidak pasti, atau indeterminan. Gitu ya. Jadi tidak pasti, maka menggunakan metode pemfaktoran, maka hasilnya menjadi hasil yang pasti, gitu ya. Jadi alternatif selain metode yang pertama. Jadi contohnya limit x kuadrat ditambah 9x dikurang 10 dibagi x dikurang 1 mendekati 1. Nah, jadi kalau misalnya dikerjakan menggunakan metode substitusi langsung, maka hasilnya seperti ini ya. Kalau substitusi langsung, x-nya diganti jadi 1, jadi 1 x1 kuadrat jadi 1, jadi 1, lalu 9 dikali 1 menjadi 9 dikurang 10 menjadi 0. Lalu 1 x-nya dijadikan 1, maka 1 kurang 1 menjadi 0. Maka hasil ini tidak tentu. Maka digunakanlah alternatif metode lain yaitu metode pemfaktoran. Maka harus dikerjakan dengan metode pemfaktoran. Di contohnya soal dengan soal yang sama. Limit x kuadrat ditambah 9x dikurang 10 dibagi x dikurang 1 mendekati 1 sama dengan limit x dikurang 1 dikali x plus 10 dibagi x dikurang 1 mendekati 1. Kok bisa gitu? Jadi pemfaktoran ya, pemfaktoran mungkin dah paham ya mengenai pemfaktoran, yaitu apabila dikali nilainya min 10 ya, min 10, apabila ditambah nilainya plus 9. Jadi min 1 sama 10. Jadi min 1 ditambah 10 maka hasilnya 9. Lalu min 1 dikali 10 maka hasilnya min 10. Jadi seperti itu. Lalu x sama x karena x kuadrat. Jadi dibagi. Jadi seperti itu. Lalu yang sama, ini kan dilihat ada yang sama nih, x dikurang 1, maka dicoret. Akhirnya habis, tinggal limit x plus 10 mendekati 1. Lalu disubstitusikan, setelah difaktorkan, disubstitusikan secara langsung. Maka hasilnya x diganti 1
maka jadi 1 ditambah 10 maka hasilnya 11. Ya, mudah bukan? Ya, nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang paham diulangi saja, nggak apa diulangi terus ya. Atau mencari di video lainnya lebih komplit gitu ya. Jadi ini gambaran contoh sederhananya gitu. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya metode ketiga yaitu metode aturan L-Hospital. Selain metode pemfaktoran tadi, untuk menyelesaikan limit fungsi yang hasilnya 0 per 0, hasil yang tidak pasti, tidak tentu, adalah menggunakan turunan. Ya. Jadi metode aturan L-Hospital ini merupakan alternatif lain selain metode pemfaktoran. Ya. Bisa dibilang aturan L-Hospital ini cara tercepat ya untuk menyelesaikan hasil yang tidak tentu. Jadi seperti itu. Jadi aturan L-Hospital ini merupakan sebuah teknik derivatif ya, turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentunya yang ini ya 0 per 0 ya. Jadi ini turunan itu ya termasuk dalam ilmu kalkulus diferensial turunan. Jadi setidaknya untuk menggunakan metode aturan L-Hospital harus mengetahui dasar dari turunan, gimana caranya menurunkan suatu bilangan. Lalu rumusnya yaitu limit fx dibagi gx mendekati a sama dengan limit turunan fx dibagi turunan gx mendekati a. Jadi seperti itu bacanya ya. Jadi ada koma itu turunan, lambang turunan. Contohnya, soal yang sama seperti di metode pemfaktoran ya. Limit x kuadrat ditambah 9x dikurang 10 dibagi x dikurang 1 mendekati 1. Lalu diturunkan menjadi limit 2x plus 9 dikurang 0 dibagi 1 dikurang 0 mendekati 1. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya kurang paham tentang turunan, saya jelaskan sedikit singkat. Jadi turunan itu pangkat dari variabel atau bilangan dikalikan dengan koefisien. Lalu di pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi contohnya ini. Ya. Jadi ini pangkat. Lalu dikalikan dengan koefisien. Ya, koefisiennya 1 ini. Karena 1 itu tidak ditulis, nah, jadi 1. Jadi 2 dikali 1, maka hasilnya 2. Ya. Sesuai kan? Ya, oke. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurang 1, maka 1. Nah, 1 di sini. Karena satunya itu tidak ditulis, ya, jadi kosong gitu ya. Bukan arti 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Maka setelah kita turunkan, kita substitusikan. Wah, cepat kan? Jadi X-nya diganti jadi 1. Ganti 1. Lalu kita jumlahkan, lalu dikalikan menjadi 11 per 1. Maka hasilnya 11. Nah, cukup gampang bukan? Ya. Jadi metode aturan L-Hospital ini tidak terlalu sulit, ya, gampang banget. Jadi asalkan tahu tentang turunan, bagaimana cara menurunkannya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kurang paham, ya diulangi lagi videonya, nggak apa-apa. Namanya ilmu ya harus diulang-ulang biar lebih baik. Selanjutnya, terima kasih ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya mengenai limit aljabar dalam bentuk pertama dengan nilai X mendekati A. Ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau nggak like subscribe pun ya nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para penonton. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa, see you in next time.